Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bersama-sama menyelesaikan tugas di VCT batch 86B ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator, Pak Dadan sebagai host dan Pak Cepi sebagai presenter akan menampilkan sebuah tema yang berjudul pemanfaatan Google Sites pada pembelajaran jarak jauh. Nah, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya semenjak pandemi COVID-19 di Indonesia ini, PJJ merupakan salah satu merupakan salah satu bisa didengar suara saya Pak Dadan? Ya, silakan. Sangat jelas, Pak. Merupakan salah satu alternatif untuk Bapak Ibu guru mengontrol atau memberikan materi kepada peserta didik. Nah, untuk itu saya rasa cukup penting materi ini dan ini akan dibawakan oleh Pak Cepi Rosepi sebagai presenter. Untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Cepi saya persilahkan. Pak Cepi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku presenter di sini. Dan terima kasih juga kepada host Bapak Dadan Abdul Rahman yang telah memberikan fasilitas ya dalam Zoom ini. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang terima kasih juga kepada ibu-ibu instruktur ya, Ibu Nisa serta Ibu Ai Indriani yang telah berkenan hadir ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada kami ya sebagai peserta ya. Materi kali ini adalah tentang bagaimana memanfaatkan Google Site pada pembelajaran jarak jauh. Tentunya pembelajaran jarak jauh ini kan memerlukan tentunya memerlukan fasilitas ya, terutama kalau siswa itu ada kuota ya karena online gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalau bagi kami guru-guru di sekolah biasanya kan fasilitasnya sudah disediakan dari sekolah dan kuota juga tidak diperlukan karena kami ada fasilitas IndiHome ya. Baiklah, kita mulai saja. Google Site ini sebetulnya adalah pilihan lain ya. Fasilitas Google Site ini sebetulnya pernah kami sebetulnya hampir sama dengan Classroom ya. Dan kami telah terbiasa melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui Classroom ya, secara PJJ jarak jauh, pelajaran jarak jauh. Kami mulai saja ya. Langkah pertama adalah kita tentunya menelusuri tentang Google Site ya, tentunya ada di email kita ya. Judulnya adalah sites.google.com. Itu ya. Kemudian kita pilih ya email yang kita punya. Alhamdulillah saya memiliki beberapa email. Saya biasanya menggunakan untuk yang ini sebagai pembelajaran ya. Site.
Nah, di sini tertera ada KBM Fisika Semancis. Ini adalah percobaan saya ya sebetulnya. Bagaimana membuat Google Site ya untuk apa namanya model alternatif ya selain Classroom gitu ya. Kita mulai saja, kita tambahkan dulu ya. Di sini ada buat situs baru. Kan ini sudah dibuat oleh saya ya. Kita buat dari situs baru. Nah, seperti ini tampilannya ya. Situs barunya itu apa namanya? Standar ya, karena memang ini gratisan ya. Jadi sangat-sangat standar ya. Biasanya kan yang namanya website sangat bagus, menarik ya kalau kita perhatikan. Tapi kali ini ya standar-standar saja ya. Di sini ada ya, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah di tema ya, kita pilih tema. Dan di sini ada fasilitas pada tema ya, atau kita tentukan judul dulu ya. Ini ada fasilitasnya, di sini ada bisa kita memakainya ya. Terserah saja, terserah Anda sekalian. Dan kita bisa bentukan ya, bisa bentukan di sini ada kan gini. Ini versi diplomat ya. Ini adalah versi vision. Nah, misalkan saya pilih versi vision seperti ini, dan kita tuliskan ya, misalkan tentang apa ya, KBM, PJJ ya, PJJ, misalkan seperti itu ya, fisika. Kemudian kita juga bisa masukkan nama situsnya, kita samakan saja, kita nama situsnya adalah PJJ. Nah, Semancis ini adalah kependekan dari sekolah kami ya, SMA Negeri 1 Citayam. Kalau Anda bisa membuatnya, ya terserah Anda ya, terserah apa namanya. Nah, di sini ada fasilitas tambah logo ya. Karena ada fasilitas tambah logo, kita coba tambah logo. Kita kemudian dan image-nya kita upload ya. Upload, nah saya tentunya kita memiliki apa namanya? Sebelumnya harus memiliki gambar-gambar yang kita senangi, yang apa namanya ya, yang kita senangi saja gitu. Contohnya saya menggambar yang berkaitan tentunya dengan fisika atau ya seperti apalah gitu. Nah, seperti ya kita. Nah, kemudian kita bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini ada apa namanya? Sebelumnya Pak Dadan terlihat nggak itunya, cara-caranya? Terlihat Pak, terlihat. Oh, terlihat ya. Oke, kita teruskan ya. PJJ Fisika Semancis. Ya. Kemudian di sini ada fasilitas untuk apa namanya, mengubah gambar ya. Gambar ini yang tadinya sederhana seperti ini, kita bisa mengubahnya sebetulnya ya. Kan kita akan mengubah. Bisa dengan cara mengupload. Kalau upload ini biasanya dipilih dari file yang kita punya ya. File, tentunya file gambar ya. Bisa dalam bentuk JPG atau apa satu lagi teh, ya JPG atau yang lebih sederhana dari itu ya. Saya lupa lagi itu namanya, nama filenya. Seperti itu ya. Kemudian atau bisa juga dipilih dari gambar. Ini adalah fasilitas yang disediakan di Google Site ini ya. Akan kita pilih gambar. Nah, di sini ada galerinya, atau kita bisa menelusurinya dengan URL, telusuri album. Kalau sudah punya album dalam site Google Anda ya, kemudian atau di dalam Drive ya. Nah, kan kita pilih yang serahkan aja yang galeri. Galeri seperti ini, maka kita pilih salah satu saja, misalkan yang ini. Yang ini ya. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian gambarnya kan sekarang jadi berubah seperti ini. Itu adalah langkah untuk membuat home ya.
Kemudian bisa kita tambahkan di sini tentang apa ya namanya tentang kita ya, misalkan tentang kita, tapi kita sudah ke, ke langkah berikutnya. Nah setelah ini kita oh ya jenis header ya, jenis header lain. Ini adalah tampilannya spanduk ya. Kalau hanya judul seperti ini tampilannya kurang bagus ya. Kalau spanduk besar seperti ini, kalau sampul seperti ini besar, besar ya. Saya sukanya yang spanduk gitu ya, biar ada apa namanya di bawahnya itu ada tempat nantinya untuk disisipkan. Atau bisa juga ubah gambarnya itu dari upload ya. Seperti tadi kita bisa membuat apa namanya, yaitu untuk memperpindah saja sih sebetulnya, hanya untuk memperpindah, tidak ada apa namanya, tidak ada tujuan yang lainnya. Maka seperti ini ya. Bisa jadi upload, bisa juga dari gambar yang sudah disediakan oleh Drive kita, oleh site Google kita. Langkah berikutnya adalah kita membuat halaman ya. Ini adalah langkah penting ya dalam membuat halaman. Sini ada halaman muka ya. Kalau halaman muka rasanya kurang begitu menarik ya. Kalau kita ingin merubahnya, kita buat saja di sini titik tiganya kita klik, kemudian kita klik properti, kita ganti misalkan dengan home. Nah, ya seperti itu. Maka dirubah. Kemudian kita akan nambahkan misalkan, karena ini adalah untuk pembelajaran, berarti kita tambahkan untuk apa namanya halaman berikutnya. Itu dengan klik yang di bawah ya, ada halaman baru di sana. Klik, tinggal klik di sini. Nah, misalkan kelas 10 ya. Kelas 10 fisika sih IPA ya. Di kelas IPA ya. Kalau Anda ya tergantung. Kemudian kita bisa tambahkan lagi ya, dari sini. Misalkan kelas 11 dan seterusnya ya, tergantung keperluan Anda. Ya, untuk kepentingan pembelajaran ya, kelas 10-nya kita bagi lagi halamannya. Kita sisipkan halaman. Tambahkan di sini ada kata-kata tambahkan sub halaman di sini. Misalkan yang pertama untuk materi pembelajaran, gitu ya. Kemudian kita klik lagi yang di sini karena selain materi kita juga memerlukan apa namanya penugasan. Kemudian kita juga misalkan memerlukan untuk tes ya, misalkan penilaian harian, seperti itu. Kemudian kita juga memerlukan misalkan masih kita klik yang itu ya, yang apa namanya kelas 11 IPA ya, jadi kelas 11 IPA. Kalau hujan kasih tahu. Pak Dadan ada suara-suara tertentu, Pak Dadan? Bu Elin kayaknya. Apa namanya, setelah penilaian harian juga ada laporan. Hasil. Laporan nilai ya, laporan nilai. Seperti itu ya, misalkan ini ya. Terserah Anda sebetulnya ya. Nah, kemudian kita klik misalkan sekarang materi pembelajaran. Nah, sini kita klik di sini ya. Ternyata sudah ada materi itu, materi pembelajaran. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita edit ya. Karena ini kalau misalkan kita lihat dari anak-anak kan biasanya menggunakan HP ya. Maka ini adalah tampilan kalau peserta didik itu menggunakan komputer ya. Kalau ini menggunakan Android, kurang begitu bagus. Nah ini kalau menggunakan apa namanya smartphone ya atau HP ya. Makanya bisa kita edit ya di sini. Misalkan caranya adalah
pelajarannya saja dihilangin, nah, gitu. Atau diperkecil juga bisa ya. Nah, misalkan kita perkecil, hanya misalkan dengan 50. Nah, yang lainnya juga sama ya. Misalkan penugasan juga sama. Ini pendek, saya pikir sama. Misalkan dengan berapa ya? 48. Misalkan. Kemudian penilaian harian juga sama ya. Penilaian harian misalkan dengan ini panjang nih. Misalkan 45 ya. Malah. Nah, seperti itu. Kemudian laporan nilai agak pendek. Misalkan kita bikin lah. Kita lihat ya hasilnya di sini ya. Ini adalah pratinjau, itu adalah preview ya untuk melihat tampilan kita Google Site kita ya. Nah, seperti ini. Ternyata di HP cukup bagus ya. Kalau di HP tampilannya yang untuk menu itu ada di sebelah kiri ya. Ada garis 3 di sana. Jadi dan penugasan. Lumayan lah. Nah, bisa kalian, bisa Anda rekan-rekan apa namanya edit ulang lah gitu. Keinginan kita gitu. Yang dirasa baik ya. Nah, kemudian misalkan kita akan mengisi materi ya, mengisi materi. Klik dulu materinya. Nah, kita masuk ke bagian yang baru yaitu fasilitas atau menu di sini ya, di Google Sheet ini disisip. Ya, materi ini bisa disisipkan. Kemudian di sini ada kotak teks untuk membuat teks ya. Ini untuk membuat gambar. Ini untuk menyematkan ya. Tentunya yang disematkan itu adalah link. Ini adalah untuk memberikan apa namanya fasilitas yang sudah ada di Drive kita. Nah, ini adalah tata letak ya. Kita mau seperti apa tata letaknya? Ya, bebas. Ya, misalkan saya pilih yang ini ya. Karena materinya banyak, ya, saya pilih yang banyak saja. Kita klik di sini. Nah, ini ternyata sudah ada ya fasilitasnya. Misalkan apa namanya? Materi kita ya ada. Nah, kita klik di sini, coba bisa upload ya, bisa upload dari apa namanya dari komputer, file dari komputer, atau bisa dari Drive. Saya pilih dari Drive ya, biar di komputernya harddisknya tidak habis. Kita simpan di awan saja file datanya. Itu di Drive kita ya, meskipun Drive-nya cukup terbatas. Nah, saya sebetulnya sudah membuka sebuah Drive ya, sini sebuah Drive. Boleh kita tunjukkan dulu ya Drive kita. Nah, seperti ini ya. Ini Drive-nya. Ya, Drive kita. Kemudian ini Drive saya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada buku sumber, ada laporan penilaian, ada modul, ada penilaian harian, ada penugasan, juga ada misalkan kalau kita perlukan video. Nah, ini adalah tempat menyimpan ya, kita atur sedemikian rupa sehingga kita kalau mencari itu enak gitu. Mencari itu enak. Misalkan setiap buku sumber ada di sini. Kemudian kita bagi-bagi lagi. Oh ya, membuat file ya gampang sekali ya di sini. Tinggal apa namanya? Misalkan saya hapus yang video ya. Saya hapus yang video, kita akan membuat drive baru. Misalkan. Tinggal drive saya di sana ada. Kemudian ada folder baru, tinggal tulis. Buat aja, gampang sekali ya. Nah, di sini ada file video. Kemudian kita bisa menambahkan lagi. Kita klik folder di drive kita ya. Kan untuk kelas 10 kita ingin apa namanya, membedakan. Nah, tinggal di sini ada folder baru, kita bikin lagi folder baru. Misalkan ini untuk kelas video untuk kelas 10. Pak. Kita buat. Kemudian kelas 11 juga misalkan. Folder baru. Kelas 11.
Kita buat ya. Nah, ini adalah langkah-langkah ya. Seperti di sini ada buku sumber ya. Di sini sudah tertera kelas 10, 11, 12. Di sini juga ada laporan penilaian, juga sudah ada kelas 10, 11, 12. Jadi nantinya kita menyimpan file di cloud, di awan, itu apa namanya, agak sedikit rapih lah gitu. Kita tidak susah mencarinya. Dan tidak usah di, apa namanya, di harddisk komputer kita. Penilaian harian di sini, sama ya, untuk modul juga ada di sini. Kasih modul. Sudah saya kasih. Bagaimana memindahkan file ke sini? Gampang sekali ya, tinggal di drag saja. Kan kita apa namanya, dari apa namanya, dari folder kita ada file misalkan tentang modul ya, tentang modul misalkan ini modul. Nah ini, nah jadi tinggal kita pindah ke apa namanya, ke explorer kita cari modul ada di mana, kemudian kita drag saja, pindahin ke sini langsung download. Mudah sekali ya. Apa lagi ya? Nah itu tentang bagaimana membuat sebuah folder ya dalam Drive ya, supaya lebih mudah nanti kita mencari. Seperti itu ya. Kemudian kita balik lagi ke ini. Nah, kita misalkan mencari apa namanya, materi atau modul ya. Kita cari mana ya? Kita pilih dari drive kita. Ini ya, kita cari modul. Karena buku sumber belum saya ini ya, belum saya isi. Nah, di sini ada modul yang sudah saya isi, misalkan ini contohnya saja ya. Ini tidak bisa semuanya langsung ya, tapi harus satu-satu ya. Kita klik filenya, kemudian kita insert di bawahnya. Kita tinggal masuk. Ini ya, kita masuk. Kemudian misalkan yang insert lagi saja ya, kita pilih modul dan kelas 10 yang kedua. Kita coba memilih 2 modul saja sebagai contoh. Dan seterusnya bisa terserah Anda. Dan bisa kita menambahkannya terus ke bawah. Ya, ke bawah sini mau seperti apa tata letaknya, ya terserah Anda. Nah itulah caranya ya. Kemudian apa namanya, kita coba kita Pratinyo dulu ya. Pratinyo. Nah di sini ada kan? Ini nantinya akan terlihat di HP itu akan seperti ini. Ada materi, kemudian di sini ada modul KD1 hakikat fisika, KD2 besaran dan pengukuran, dan seterusnya. Seperti itu ya. Apa namanya, kita balik lagi ke sini. Nah yang kedua, kita bisa juga menyematkan apa ya? Oh oke. Di home ya, di home. Balik lagi kita ke home. Kita bisa menyematkan juga misalkan tentang kita ya, profil kita lah sebagai pembuatnya gitu. Kita bisa pilih di sini. Ya, kita upload ya, kita upload. Ini ada gambar saya misalkan, foto saya ya. Maaf, ulang ya. Mana ya? Yang ini. Klik ya, mohon maaf. Bisa kita klik foto kita ya. Dan di sini sepertinya foto kita tidak masuk ya.
kita perpanjang saja. Nah, sekali ya, supaya tampilannya lebih menarik. Kemudian kita perkecil sedikit. Nah, kemudian di sini bisa misalkan profil ya atau biodata. Di bawahnya misalkan nama, terus apa namanya, mata pelajaran misalkan. Ini bisa ya, tergantung banyaknya data Anda seperti apa biodata Anda gitu. Bisa terus ke bawah. Nah, kemudian kita juga bisa apa namanya, dapat diciutkan. Jadi artinya tidak terlihat seperti ini ya. Tinggal klik yang di sini. Nah, datanya seperti ini. Jadi kalau mau melihat biodata, nah baru klik ininya di panah sebelah kanan, baru kita bisa melihatnya. Kemudian biodata ini juga apa namanya, bisa dirubah ya. Misalkan kita menggunakan judul. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, gitu. Ya. Dan ini foto juga bisa dipindah-pindah ya. Terserah. Tergantung kepada Anda. Ini juga bisa diperkecil juga bisa. Sama ini juga bisa dipindah-pindah. Ini bisa dipindah-pindah kemana saja yang Anda suka. Misalkan kita pindahkan ke sebelah. Nah, gitu. Kira-kira. Kemudian di sini juga bisa Anda menampilkan, menyisipkan. Di sini ada banyak ya fasilitas pada Google Site itu. Bisa kalender, bisa YouTube, bisa nih, bisa macam-macam nih, bisa ada dokumen, ada spreadsheet dan lain-lainnya. YouTube misalkan kita klik YouTube, maka pilih YouTube yang ada, misalkan bisa kita lihat di sini. Ya, tentunya YouTube biasanya berkaitan dengan materi biasanya. Kita di materi biasanya. Oke, kita lanjutkan. Itu sekelumit. Nah, ini juga tentunya bisa diubah ya. Nah, misalkan kita mau pilih gambar atau mau upload. Kalau upload dari file JPEG kita atau PNP kita, kalau pilih gambar, fasilitas yang tersedia ya di apa namanya di Google Site. Nah, contohnya misalkan ini galerinya, saya pilih yang ada fasilitasnya cuma segini ya, karena memang gratisan mah agak sedikit. Seperti itulah agak sedikit kurang banyak, sedikit kurang banyak gitu ya, kurang banyak sedikitnya. Nah, gitu. Mungkin bisa dirapi-rapi. Oke, masuk ke tadi materi sudah ya, bagaimana cara menyematkan materi. Tuh. Atau misalkan apa namanya, penilaian harian. Nah, mari kita coba ke penilaian harian ya. Penilaian harian. Nah, penilaian harian. Misalkan kita akan membuat penilaian harian ya di apa namanya, sini. Misalkan ya, saya bisa kita tambahkan di sini ada apa namanya, tombol ya, tombol. Kita bikin tombol. Misalkan bab 1 itu penilaian harian dinamika ya, vertikal misalnya. Ya, nah ini adalah bisa diisi dengan ini ya. Ini untuk, kalau ini adalah untuk menghubungkan antara tombol ini dengan tombol-tombol yang lain ya, atau dengan bagian halaman-halaman yang lain. Bisa juga kita sisipkan apa namanya, link ya, link di sini. Contohnya seperti ini. Kita cari dulu misalkan di penilaian harian. Kelas 10 IPA misalkan. Nah, sini ada ya. Oke, nah kita klik yang ini, misalkan tentang dinamika vertikal. Kemudian kalau ininya saya pikir sudah apa namanya, dinamika vertikal ya, kita buka.
Ini ya, ini sudah kita apa namanya? Sudah pernah saya coba. Di sini ada responnya. Nah, ini sudah dibuatkan oleh tentang Google Form ini oleh rekan saya ya, Bapak Bahrul. Jadi saya pikir tidak usah apa namanya ya. Nah, kita akan apa namanya memberikan daripada ini ya link ini. Misalkan kita kirim, kemudian di sini ada linknya di sini. Nah, tadi sudah dikirim sama saya ya. Nah, ini adalah linknya. Kita perpendek dulu dan kita salin. Nah, ya kita salin. Kemudian kita masuk lagi ke site kita. Nah, kemudian kita copy, paste di sini. Nah, kemudian kita sisipkan. Nah, ini adalah untuk, nah, bagaimana kalau misalkan berbeda ya? Kita tinggal, gampang saja, kita tinggal rubah di sini. Nah, di sini ada. Kita sisipkan lagi gitu ya. Kalau misalkan ada perubahan dalam Google Form-nya, kemudian linknya kan nantinya berubah. Nah, nanti perubahan linknya kita pastekan lagi di situ. Kita coba ya, kita pratinjau. Ini adalah tentang penilaian harian, babnya dinamika ya. Nah, langsung ke sini. Bab dinamika partikel, set. Nah, kemudian diisi. Nah, ini ada hasilnya ya. Diisi apa namanya untuk peserta didik itu akan seperti itu. Akan langsung ke apa? Akan langsung ke form yang kita. Itu adalah langkahnya ya, bagaimana menyisipkan atau bisa juga kita menyisipkannya itu tidak dengan tombol ya. Misalkan di bagian keduanya kita sisipkan dengan form ya. Sini ada formulir fasilitasnya. Dan kita cari di drive kita, ya misalkan ini ya. Misalkan yang kedua, misalkan. Nah, kemudian kita insert. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, Anda bebas memilih ya, bebas memilih. Yang jelas Google Form-nya harus dibuat dulu ya dalam drive kita. Nah, di sini ada. Nah, nanti kalau kita pratinjau ya, ini seperti apa kita lihat. Nah, gini. Gravitasi. Nah, jadi apa namanya? Ini karena terlalu besar ya, kita perkecil dulu. Maaf, kita perkecil dulu. Nah, seperti ya. Kita perkecil, kita perhatiin lagi. Ini seperti apa? Nah, gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tinggal, ini tidak bisa diisi ya di sininya nanti si peserta didik itu. Kita masuk ke link sana, gitu. Masuk ke link. Nah, link sini, nah baru masuk ke sini ya. Jadi peserta didik tinggal mengklik sekali lagi ya. Nah, tanda panah di sini ya. Ada tanda panah. Ini hanya, jadi tidak usah besar-besar sebetulnya ini ya. Formnya tidak usah besar-besar. Karena peserta didik harus ke sini tah. Harus ke bagian bagian pojok kanan. Ada di sini ada buka Google Form. Buka Google Form di sini. Ini fasilitas untuk membuka. Jadi Anda bisa membuat seperti ini ya. Untuk penilaian harian itu menggunakan Google Form. Atau bisa seperti ini. Juga bisa Anda sisipkan quizzes. Ini bisa. Mau Google Form, mau quizzes. Tinggal kita cari linknya, kemudian sematkan. Biasanya kalau quizzes, kalau tidak ada kalau belum dimasukkan ke driver, tinggal linknya saja ya. Linknya saja dibuat seperti ini yang lebih mudah. Ini juga bisa, tapi jadi buat seperti ini lebih mudah. Membuat menggunakan fasilitas tombol gitu ya. Kita salin linknya di sana, nanti peserta didik bisa masuk ke quiz.
Nah, kemudian kita lanjutkan misalkan dalam sebentar, dalam apa ya? Misalkan penilaian harian Sulbira, penugasan juga sama ya. Penugasan itu bentuknya hampir sama dengan penilaian harian. Mau dalam bentuk apa untuk penugasan. Kalau mau bentuk dalam teks ya tinggal kasih aja teks gitu ya. Misalkan kita penugasan. Di sini ada apa namanya? Fasilitas teks. Nah, kita bisa bikin penugasan di sini. Misalkan membuat apa namanya? Membuat video tentang praktikum gravitasi misalkan ini itu ya misalkan hanya buat videonya tentunya bisa kita apa namanya bisa anak-anak diberikan kepada kita atau ya tentang apa saja atau misalkan kita lewat penugasannya seperti tadi ya penilaian harian menggunakan Google Form dan seterusnya. Yang terakhir adalah misalkan kita membuat laporan penilaian. Nah, laporan penilaian ya. Laporan penilaian. Oh, ini setiap ini ya. Ini bisa dirubah-rubah ya. Contoh misalkan ini mau dirubah berbeda dengan yang lainnya. Kalau kelas 11 IPA kan begini. Kalau materinya juga sama seperti ini. Nah, misalkan di laporan penilaian kita mau mengubah gambar, silahkan aja bebas ya. Masing-masing bisa dirubah misalkan. Kalau klik lagi ke sini, kelas 11 IPA, klik lagi. Oh ya, kami lupa. Di kelas 11 IPA misalkan juga kita bisa menggunakan fasilitas si tombol tadi ya, sini. Misalkan masuk ke materi, materi pembelajaran. Sini ada tautannya. Nah, klik materi ya, berarti semua halaman yang ada dalam apa namanya? Semua sub halaman yang ada pada kelas 11 IPA ini. Bisa ada di sini ada pada site ini ya, pada semua site ada home-nya, ada ini, materi, penugasan, penilaian harian, kelas 10 IPA juga ada. Jadi bisa semua ya. Tergantung di sini berapa halaman dan berapa sub halaman yang kita buat. Pasti ada di sini. Oke, misalkan kita ke materi pembelajaran, kita sisipkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatiin jauh sini, kita lihat. Nah, materi pembelajaran ini nanti si peserta didik bisa mengklik ini langsung ke materi. Nah, gitu. Sini ada materinya sudah ada di sini. Apa namanya? Tinggal kita klik ini, maka ada. Misalkan kita klik saja. Gitu ya. Nanti di HP peserta didik akan terlihat seperti ini ya. Nah, kemudian bisa diperbesar nanti kalau kita dalam komputer ya lebih enak dalam komputer ya, besar-besar kelihatan. Nah, seperti ini. Enak gitu. Tapi kan peserta didik jarang ya yang memiliki bukan tidak ada jarang yang memiliki komputer ya. Jadi ya itu adalah salah satu manfaat daripada menu tombol ya, sangat praktis sekali ya. Jadi satu klik kita bisa membuat tombol yang tadi ya penugasan. Jadi bisa klik dari sini bisa gitu, dari sini juga bisa. Itu adalah fasilitas. Kemudian ini juga bisa kita tambahkan misalkan dengan biar tidak apa namanya yang gambar yang biru. Nah, kelihatan di sini kita atur-atur sedemikian rupa sehingga yang terakhir adalah tentang laporan penilaian ya, laporan penilaian. Biasanya kan misalkan kita tadi dalam Google Form siswa mengisi atau dalam kuisis mengisi, kemudian kita hasilnya kan apa namanya dalam bentuk bisa dalam bentuk spreadsheet ya.
Atau dalam bentuk Excel juga bisa. Bisa. Nah, kemudian kita sisipkan di sini ya. Bisa kita sisipkan di sini. Misalkan kita cari di drive-nya. Tadi kan kita bisa mendownload itu kalau di drive ya. Kalau misalkan mendownload hasil daripada penilaian harian. Nah, kita download drive-nya, kita buka Google Form-nya, kemudian download hasilnya. Gitu ya. Contoh yang ini. Nah, kemudian kita hasilnya ya. Hasilnya kita bisa download. Nah, bisa kita bikin dalam spreadsheet ini hasilnya itu. Atau kita download menggunakan download dengan jenis file CSV ya. Download tanggapan. Misalkan kita download pakai ini. Nah, ini hasilnya ada ya di di folder ya, ada di folder di sana. Kita cari folder. Oh ini. Nah, bisa ada folder sini ya. Hasilnya ini. Baru berarti yang ini. Delete dulu. Nah, ini yang terbaru ya. Nah, terbaru. Kemudian kita ekstrak di sini ya. Ini nanti ada hasilnya. Nah, hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Kita coba lihat hasilnya. Bentar ya, agak. Nah, di sini ada bentuknya kan tidak beraturan seperti ini ya. Maka tinggal kita atur saja ini dari data. Ada data di sini ada teks 10. Teks 10. Nah, di sini ada, kita pilih yang limited. Biasanya koma itu yang jadi masalah. Tapi kita hilangkan, kita next lagi. Nah, gini jadi bentuknya sekarang agak lebih lebih terlihat ya, lebih enak. Tidak diperlukan, kita lihat saja. Jika tidak diperlukan ya kita lihat saja. Kemudian misalkan bisa kita tambahkan di atasnya daftar nilai ya. Daftar nilai pH dinamika partikel kelas 10. Kita atur dan seterusnya ya. Dan kemudian bisa kita bikin filenya dalam Excel juga bisa, kalau saya biasanya dalam nge-save-nya ya. Misalkan kita save lagi di di download. Misalkan bukan dalam bentuk CSV ya, kan dalam bentuk PDF aja.
Jadi nanti yang dikasihkan kepada siswa nilainya dalam bentuk PDF. PDF-nya agak, nah ceritanya sudah gitu ya. Maka kita balik lagi yang tadi ke apa namanya ini. Udah balik lagi ke sini ya. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Mana tadi di bidang sorry. Nah, di sini di laporan penilaian ya. Kita bisa bikin apa namanya? Kayak tadi ya, tombol supaya agak ciri. Data. Kita linknya di sini ya. Misalkan kita sudah simpan di drive kita. Kalau menyimpan ke drive mudah ya, tadi tinggal di drag aja ke drive. Di sini di drive saya sudah ada contohnya. Misalkan di laporan aja. Nah, di sini. Sini ada linknya ya. Nah, ada. Kita klik linknya sini. Nah, di sini ada linknya. Di sini ada pilihannya ya. Bisa dibatasi. Biasanya siapa saja yang memiliki link lah. Kita pilih yang ini. Kemudian kemudian kita tinggal mengakses lihat saja ya, memberi komentar, lihat saja ya. Jadi yang nanti yang mengakses cuma bisa melihat saja ya. Kemudian kita salin linknya, kita masuk lagi ke sini ya, ke Google Site, kemudian kita copy paste. Nah, kita coba ya, kita apa namanya pratinjau. Nah, kita coba pratinjau. Di sini ada daftar nilai kurang panjang. Nah, terlalu panjang. Nah, kita pratinjau. Nah, di sini ada, kita lihat, kita coba ya. Nah, itu ada daftar nilai. Nah, siapa ini? Ini adalah tadi yang mengisi ya. Saya coba mengisi Google Form-nya gitu ya. Nilainya 100 tentunya karena saya yang bikin soal. Jadi nilainya 100 pasti. Seperti itu ya. Bisa Anda lihat seperti itu. Ini juga bisa dibuka dengan dokumen, dengan apa saja bisa. Mau dalam bentuk spreadsheet juga bisa, sama saja. Jadi bebas lah gitu. Mau dalam spreadsheet, mau dalam bentuk PDF, mau dalam bentuk Excel juga sama ya. Seperti itu. Nah gitu. Sepertinya apa namanya yang saya sampaikan ya untuk untuk membuat sebuah pembelajaran jarak jauh. Tentunya kita bisa juga membuat video-video tentang yang telah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu ya, pada saat kita membuat video melalui PowerPoint. Jadi bisa sisipkan di sini ya. Saya sisipkan di sini, atau asalkan videonya sudah masuk ke YouTube ya. Nah, memang ada sedikit kendala ya.
YouTube ya. Tentunya untuk YouTube yang gratisan, ternyata file video yang bisa kita upload itu kurang dari 100 MB kalau tidak salah. Jadi kalau kita membuat video itu harus yang kalau satu bab itu bisa dibikin 3, 4, atau 5 video ya supaya kecil-kecil. Nanti kita mengecilkan kapasitas filenya, tidak terlalu susah dan bisa masuk ke YouTube. Kalau sudah masuk ke YouTube ya tinggal kita cari linknya YouTube, masukkan ke situ. Nah itu bisa kita simpan di materi ya. Jadi kita di materi itu bisa menyisipkan materi dalam PDF-nya, bisa menyisipkan modul dalam PDF-nya, bisa menyisipkan video, ya, atau apa sajalah yang bisa kita sisipkan sehingga itu merupakan materi kita. Gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan ada manfaatnya dan saya menunggu masukan-masukannya ya tentunya untuk perbaikan saya sendiri dan rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir ya, Ibu Kepala gitu, hadir dan yang lainnya. Untuk itu kami kembalikan kepada Bapak Moderator ya, kami persilakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materinya cukup jelas dan mudah dipahami. Sedikit yang saya tangkap bahwasanya Google Site ini adalah suatu aplikasi atau alat yang disediakan oleh Google dengan ya sangat lengkap meskipun kita sekarang pakai yang gratis ya Pak Cepi. Begitupun kalau misalkan kita mau bayar mungkin akan lebih lengkap lagi gitu kan. Dan mudahnya lagi Google Site ini adalah kita tidak harus memiliki ilmu pemrograman dasar gitu kan. Tidak harus memiliki sangat mudah digunakan gitu. Sangat cocok untuk Bapak Ibu guru untuk membuat untuk menampilkan materi atau penugasan dan lain sebagainya, juga cukup mudah untuk diakses oleh peserta didik. Barangkali dari rekan-rekan yang hadir, silakan apabila ada yang ditanyakan. Pak Cepi, ini ada pertanyaan dari teman kita, Pak Dadan. Bagaimana caranya melampirkan video ke Google Site katanya? Silakan Pak Cepi untuk ditanggapi. Oh ya, tentang video, Anda tinggal misalkan rekan-rekan tinggal videonya masukkan dulu, misalkan mau dimasukkan dulu ya ke drive kita ya. Masukkan dulu ke drive kita, kemudian dari drive kita cari linknya, dan linknya kita tinggal copy aja di sana. Atau videonya kita masukkan ke YouTube. Ya. Videonya kita upload dulu ke YouTube, kemudian kita cari di YouTube. Misalkan kita ceritanya sudah ada di YouTube ya. Saya belum pernah upload gitu. Misalkan masukan saya itu hari ya. Ini contoh saya. Yang mudah ada Ustaz Dadan barangkali, Ustaz Dadan Abdul Rahman. Ustaz Dadan. Belum YouTube. Mudah-mudahan Ustaz Dadan masuk. Misalkan ini ya 100% gulingan. Nah, kayak Haji. Yang terkenal Adi Hidayat aja. Ya.
Cari. Ah, gini. Ya, pilih aja. Gitu. Mudah ya. Mudah sekali. Nah, sini sudah ada ya. Sudah ada. Itu sudah ada ya. Kita misalkan mau mutarnya, kita lihat di HP anak-anak. Langsung terkoneksi ke YouTube. Ya, langsung terkoneksi. Nah, gitu seperti itu ya. Mudah sekali. Sekali. Bagusnya ke YouTube dulu lah daripada kita menyematkan file dalam video di drive kita. Lebih bagusnya kalau menyimpan video di hard disk, kalau HP komputernya dalam keadaan mati, kita tidak bisa mengaksesnya atau filenya hilang gitu. Kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi alangkah bagusnya kalau file-file itu yang akan kita masukkan ke Google Site itu disimpan di drive kita. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Cepi dan juga sama-sama. Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kami beri waktu sebelum ditutup, dikasih waktu 5 menit. Atau mungkin Pak Dadan masih mau bertanya lagi? Cukup ya, cukup. Rupanya mungkin sudah cukup jelas ya, karena tidak ada yang bertanya. Jadi untuk webinar kali ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan. Dan sebelum ditutup, silakan Pak Dadan di screenshot dulu barangkali. Oh ya, Pak Capi, mohon untuk sharingnya dinonaktifkan ya. Baik, Bapak Ibu minta untuk untuk membuka videonya, kita di screenshot dulu. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat kami. Amin. Bertiga, umumnya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.